Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan, dan bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini, serta mewujud nyatakannya dalam praktek hidup kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, kata ironi berasal dari bahasa Yunani yaitu ironia. Artinya adalah majas yang mengungkapkan sindiran halus. Dalam literatur, ironi sering digunakan untuk menekankan satu hal yang ingin diutarakan oleh penulis agar pesan yang ingin disampaikannya menjadi lebih kuat. Pada bagian ini, Yesus menggunakan ironi untuk menggambarkan situasi yang menyedihkan sekaligus memalukan. Pada nas sebelumnya, kita sudah melihat ahli-ahli Taurat memperlakukan para janda secara tidak adil. Lukas 20:47. Walau sebenarnya Allah memerintahkan mereka untuk memperhatikan janda-janda itu. Kutipan kali ini bercerita tentang seorang janda yang memberi persembahan di bait suci. Jumlah pemberiannya memang sedikit, namun secara presentasi ia memberikan lebih banyak daripada orang kaya yang lain. Fenomena ini ironis sekaligus membuat Yesus begitu kagum. Bahkan ia sampai memuji persembahan janda tersebut bukan karena jumlahnya, tetapi ketulusannya. Ia memberikan apa yang ia miliki, kepunyaannya seluruhnya. Kutipan ini menunjukkan bahwa ketika kita memberi, walau sedang dalam kondisi yang lemah dan kesulitan, sangat menyenangkan hati Tuhan. Kesulitan bukanlah alasan bagi seseorang untuk tidak memberi. Justru memberi dalam kekurangan merupakan perwujudan kasih yang sangat besar. Tuhan ingin agar kita meneladani si janda yang memberi tanpa dipengaruhi oleh kondisi dan kesulitan, bahkan kemiskinan. Mungkin ini terlihat bodoh bagi dunia. Justru kutipan ini menunjukkan betapa Yesus melihat, menghargai, bahkan mengagumi tindakan seperti itu. Artinya, pengalaman serba kekurangan tidak boleh menyurutkan seseorang untuk melakukan perbuatan baik, berbagi kasih. Zaman ini kita hidup dalam budaya dengan gaya hidup yang mewah. Keadaan tersebut membentuk kita menjadi pribadi yang egois dan individualistis, sehingga sulit belajar untuk berbagi atau memberi. Kalaupun memikirkan orang lain, itu pun demi keuntungan diri sendiri. Ini sungguh ironis dan menyedihkan sebenarnya. Seharusnya kehidupan seorang murid Yesus hendaknya meneladan janda yang menjungkir balikkan sistem nilai dunia yang tanpa kasih
dan mengasihi sekalipun dalam kondisi kesulitan, kekurangan, dan ketakberdayaan. Saudara-saudari terkasih, maukah kita berbagi dalam kondisi sulit sekalipun? Apalagi kita sudah berada di posisi mapan dan serba ada, bisa, mampu. Yesus menantang kita hari ini untuk memberi dan berbagi dengan tulus hati dari kekurangan kita. Dan semoga berkat dan rezeki yang telah kita terima dalam kehidupan kita ini karena kemurahan hati Yesus dapat juga kita bagikan pada sesama, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan kasih dan pertolongan. Tuhan memberkati. Ya Bapa, semoga hati kami tidak terbuai dan mata kami tidak silau oleh kedudukan dan harta duniawi. Ajarilah kami untuk semakin bertumbuh dalam kesetiaan iman dan kebijaksanaan hidup. Ajari kami untuk berbagi dari kekurangan kami, bukan dari kelebihan. Ajari kami mampu berkorban untuk kebahagiaan, keselamatan sesama kami. Memberi dengan tulus dan ikhlas. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putramu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.